Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya syukrulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran online. Salawat dan salam tidak lupa buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para tabi'in dan kaum muslimin muslimat sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku semua, untuk kelas 6 pelajaran berikutnya adalah pelajaran SKI materi yang kedua. Kemarin materi pertama mengenai Khulafaur Rasyidin. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Materi yang kedua yaitu pelajaran mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang paling dekat, sahabat Nabi yang paling dicintai sama Rasulullah. Untuk itu mari kita bahas mulai dari silsilahnya. Oke, kita lanjutkan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan masih keturunannya, kakeknya itu masih satu sama Rasulullah. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya bernama Abi Kufah dan ayahnya Abi Kufah bernama Amr. Ke atas lagi ayahnya Amr bernama Sa'ad dan ayahnya Sa'ad bernama Tamim. Anak-anakku semua, Tamim ini nanti ketemu masih satu saudara, yaitu Kilab. Turunannya nanti akan sampai ke Nabi Muhammad. Tamim dan Kilab ini kakak beradik dan ayahnya bernama Murrah dan ayahnya Murrah bernama Ka'ab. Jadi masih satu keturunan sehingga silsilahnya ketemu sama Nabi Muhammad. Pak Yono lanjutkan untuk Kilabnya yang ke bawah. Anaknya Kilab bernama Husay. Husay mempunyai anak bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf, turun lagi Hashim. Hashim mempunyai anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakeknya Rasulullah dan Abdul Muthalib mempunyai anak Abdullah dan Abdullah mempunyai anak Muhammad. Jadi dari silsilah demikian tadi bisa kita simpulkan bahwa alur keluarga antara Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad itu masih satu kakek di atasnya nanti, yaitu Murrah dan Ka'ab.
Jadi masih ada persaudaraan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua, Abu Bakar As-Siddiq ayahnya bernama Abu Kufah dan ibunya Ummul Khair. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Setelah Abu Bakar masuk Islam menjadi sahabat yang pertama Rasulullah memberikan nama Abdullah. Dan lahirnya Abu Bakar ini pada tahun 573 Masehi, di mana selisih 2 tahun lebih muda Abu Bakar daripada Nabi Muhammad. Anak-anakku semua, itu tadi silsilah dari sahabat Nabi Allah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dulu di kelas 4 pernah mendapatkan pelajaran SKI di kelas 4 Isra Mi'raj, yaitu penyebutan nama Abu Bakar As-Siddiq. Tambahan As-Siddiq itu merupakan sebutan dari Rasulullah karena yang membenarkan atau yang mempercayai, di mana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu yang pertama kali membenarkan itu adalah Abu Bakar. Makanya Rasulullah memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mempercayai, itu orang yang dipercayai. Anak-anakku semua, berikutnya adalah keteladanan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sikap yang selalu rendah hati. Dia selalu tidak menonjolkan apa yang dia punya, walaupun dia termasuk saudagar yang kaya raya. Dia sangat sederhana. Dia mencintai Rasulullah seperti mencintai keluarganya sendiri. Abu Bakar berikutnya mempunyai sikap berhati tenang. Ini dapat dilihat dari Rasulullah waktu pas meninggal dunia. Tidak ada akhirnya Abu Bakar yang menenangkannya. Berikutnya, yang ketiga, mempunyai sikap penyabar. Abu Bakar mempunyai sikap yang sangat penyabar, sangat santun, dan tidak gerusa-gerusu, tidak mudah emosi. Dia bisa mengerem keinginan yang bisa menjerumuskan. Yang keempat, Abu Bakar bersikap adil. Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah yang selalu berbuat adil, tidak pernah memandang orang itu kaya atau miskin, itu berpangkat atau dia sebagai budak. Dia tidak pernah membeda-bedakan, karena Abu Bakar selalu berbuat adil. Berikutnya, suka bermusyawarah, karena Abu Bakar selalu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kelima, Abu Bakar mempunyai sifat dermawan.
Walaupun mempunyai harta yang banyak, namun Abu Bakar apabila mengeluarkan untuk buat dakwah Islam, untuk kemenangan Islam, untuk kejayaan Islam, selalu meridhokan semua hartanya untuk dakwah, semua hartanya diberikan. Berikutnya, memperhatikan kaum yang tertindas. Memperhatikan kaum yang tertindas ini bisa dibuktikan dari para sahabat, yaitu sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Ini merupakan seorang budak dan yang menebus adalah Abu Bakar. Berapapun tuannya Bilal, mau dibeli dengan uang sebanyak apapun. Itu sudah menjadi prinsipnya Abu Bakar. Tetap akan dikeluarkan uang untuk menebus biar dibebaskan dari perbudakan. Dan akhirnya ditebuslah Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar dengan uang yang banyak. Dan yang terakhir, membela, membenarkan berita dari Rasulullah. Ini merupakan salah satu kekuatan Rasulullah, karena Abu Bakar merupakan teman sahabat yang sangat dekat, selalu membela, baik itu dalam keadaan susah, keadaan tertindas, keadaan apapun, Rasulullah pasti Abu Bakar membantunya. Waktu pas pertama kali mau hijrah, Nabi Muhammad menemui Abu Bakar untuk mengajaknya hijrah. Allah sudah mengizinkan kita untuk hijrah, mari kita hijrah. Dan akhirnya Abu Bakar menemani Rasulullah sampai-sampai berada di gua 3 hari di gua Sur. Itu pun Abu Bakar sangat takut, karena pertolongan Allah akhirnya bisa selamat dan sampai juga hijrah di Madinah. Dan yang pertama kali membenarkan berita Rasulullah mengenai Isra Mi'raj, waktu Nabi Muhammad diutus untuk melaksanakan perjalanan malam Isra dan Mi'raj, dan dia akhirnya kembali dan dia ceritakan kepada seluruh orang Quraisy, saya tadi perjalanan Isra Mi'raj di Palestina, dan akhirnya mengimami para nabi dan rasul dan ke langit arsana, dan akhirnya turun lagi ke bumi dan sampai di Mekah kembali, dan diceritakanlah itu semua sama orang-orang kafir Quraisy. Namun orang Quraisy tidak ada yang percaya. Ini kesempatannya Abu Jahal untuk menjatuhkan, untuk mencemooh Nabi Muhammad. Makanya dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq biar nanti menjadi tidak percaya. Dipanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadi katanya Muhammad begini. Ayo kita lihat, dia katanya sudah ke Palestina, begini. Abu Bakar hanya menjawab, saya percaya dan itu benar. Apapun yang dikatakan Muhammad, saya percaya. Itulah Abu Bakar. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan gelar As-Siddiq, karena ini tadi yang pertama kali mempercayai adalah Abu Bakar As-Siddiq.
pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Rasulullah wafat, ini kaum muslimin pada bingung. Nanti siapa yang ditunjuk sebagai khalifah? Siapa yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah? Karena Abu Bakar saat itu masih mengurusi jenazahnya Rasulullah. Karena Rasulullah meninggal di Madinah, berarti termasuk kelompok muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan orang Madinah merupakan kelompok Ansar. Sewaktu Rasulullah masih dalam keadaan sakit sangat parah atau hampir mau meninggal, keluarga Ansar ini melakukan pertemuan, di mana pertemuan ini membahas kepemimpinan apabila Rasulullah meninggal dunia, dan kaum Ansar mengutus atau memilih Sa'ad bin Ubadah. Namun kaum muhajirin karena masih ngurusi jenazahnya Rasulullah, belum sempat terfikirkan untuk mencari pengganti Rasulullah. Setelah itu diadakanlah pertemuan antara kaum Ansar dan kaum muhajirin. Kaum Ansar diwakilkan oleh 3 orang, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Hutam ibnu Munzir, dan Bashir ibnu Sa'ad. Sedangkan dari kaum muhajirin diwakilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubadah. Dalam pertemuan ini ternyata banyak sekali ketidakcocokan, banyak sekali pertentangan, sehingga belum dapat memutuskan siapa pengganti Rasulullah. Sehingga sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubadah, dia berpidato di para sahabat Rasulullah. Di tempat itu dia menyarankan bahwa wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian terpecah belah. Makanya untuk agar tidak terjadi terpecah belah, makanya dia mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah, dengan melihat beberapa hal agar Abu Bakar mau menjadi khalifah. Antara lain, Abu Bakar merupakan sahabat senior. Abu Bakar adalah sahabat teman Rasulullah, mulai dari keadaan senang maupun keadaan susah, dan menemani Rasulullah waktu hijrah. Berikutnya adalah dekat dengan Nabi. Benar, Abu Bakar merupakan sahabat paling dekat dengan Nabi, paling sering menemani Nabi di dalam berdakwah maupun dalam peperangan dan lain-lainnya. Abu Bakar juga dermawan. Abu Bakar merupakan saudagar kaya raya
semua hartanya diperuntukkan untuk dakwah Islam. Karena kedermawannya, Rasulullah sangat menyukainya. Berikutnya, Abu Bakar merupakan salah satu orang yang paling disegani oleh orang Quraisy. Dan Abu Bakar merupakan sahabat yang cerdas dan mau bekerja keras untuk kemajuan Islam. Sehingga Abu Bakar waktu Rasulullah sakit pun dijadikan pengganti imam sholat Nabi Allah. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang berikut ini, akhirnya memutuskan bahwa Abu Bakarlah menjadi pengganti Rasulullah. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah meneladani Abu Bakar selama menjadi khalifah. Abu Bakar, karena dia diangkat menjadi khalifah, dia melakukan pidato demikian. Karena saya telah diangkat untuk mengembalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah. Jika aku berbuat salah, maka luruskanlah. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Apabila saya tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kamu tidak perlu menaatiku. Itulah pidato pertama kali Abu Bakar menjadi khalifah. Sangat menyentuh sekali. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah meneladani Abu Bakar selama menjadi khalifah. Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usamah. Ini untuk menguatkan keimanan kaum muslimin yang belum percaya kalau Rasulullah sudah meninggal. Berikutnya, penaklukan kota Irak. Abu Bakar mengirimkan panglima perangnya, yaitu Khalid bin Walid. Berikutnya, memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Jadi saat Rasulullah sudah tidak ada atau meninggal dunia, ini banyak orang-orang Islam yang murtad dan tidak mau membayar zakat, sehingga Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk memeranginya. Berikutnya, menumpas nabi palsu. Anak-anakku semua, setelah Rasulullah diutus sebagai nabi yang terakhir, setelah Rasulullah meninggal, makanya bermunculan di mana-mana mengaku sebagai nabi, itu adalah nabi palsu. Dan Abu Bakar mengutus para sahabat-sahabatnya untuk menumpas para nabi palsu. Nabi palsu ini seperti Musailamah, Sajadah Tamimiyah, Al-Aswad, Tulhaihah bin Khuwailid,
ini merupakan nabi-nabi palsu yang sama Abu Bakar harus ditumpas, harus dibunuh. Anak-anakku semua, berikutnya setelah menumpas nabi palsu, Abu Bakar mengumpulkan ayat Al-Quran. Ini merupakan usulan dari Umar bin Khattab dengan keprihatinan di mana para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia karena peperangan maupun yang lainnya. Untuk itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Khalifah untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Demikian tadi meneladani Abu Bakar sebagai khalifah, dan berikutnya adalah akhir hayat Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan sakit. Berikutnya Abu Bakar memerintah atau sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 3 hari, mulai dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Umur 63 tahun Abu Bakar meninggal. Dan sebelum meninggalnya Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengganti khalifah berikutnya. Demikian tadi anak-anakku semua lanjutan dari kekhalifahan Abu Bakar sampai akhir hayat Abu Bakar. Apabila ada kurang, ada salah, mohon maaf. Akhirus salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.